Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Waode Megasari Escape Nurse MKes sebagai salah satu dosen tetap pada Universitas Karya Persada Muna, khususnya pada program studi keperawatan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Baik, sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan alhamdulillah, selama menjadi dosen, saya turut aktif mengikuti Tridharma tersebut, serta aktif dalam berkolaborasi dengan beberapa tim dosen lainnya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni ilmu biomedik dasar. Baik, model pembelajaran yang saya lakukan di kelas yaitu DIA atau lebih dikenal dengan singkatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery di sini yaitu saya memberikan materi kepada mahasiswa dan kemudian mahasiswa memberikan umpan balik atas materi yang saya sampaikan. Interaction adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa atau mahasiswa dengan mahasiswa. Kemudian assessment, di mana setelah saya menyampaikan materi, saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk memperdalam pengetahuan tentang pokok kajian materi. Baik, saya akan mulai mendeskripsikan mata kuliah ilmu biomedik dasar, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang terdiri dari 4 SKS, yaitu 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum selama 1 semester ke depan. Lingkup bahasan daripada mata kuliah ilmu biomedik dasar ini mulai dari konsep biologi sel, genetika sebagai salah satu pendekatan dalam menyelesaikan masalah, kemudian menganalisis masalah dengan biokimia dan gizi sebagai pendekatan holistik, kemudian memahami konsep-konsep anatomi dan fisiologi manusia sebagai suatu pendekatan dalam menyelesaikan masalah keperawatan. Dan proses pembelajaran ini dilakukan melalui diskusi, collaborative learning, belajar berdasarkan masalah, dan praktik laboratorium. Oke, untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini atau ilmu biomedik dasar, yakni 1. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian mahasiswa mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etik dan PK budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia. Kemudian menguasai teknik dan prinsip atau prosedur pelaksanaan asuhan praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau kelompok pada bidang keilmuan keperawatan dasar, keperawatan medikal bedah, keperawatan gawat darurat, keperawatan etis, keperawatan komunitas, dan keperawatan lansia. Baik, untuk evaluasi pembelajaran yang saya lakukan di kelas, biasa saya melakukan kuis interaktif, kemudian penugasan terstruktur baik secara mandiri, kelompok, atau diskusi kelompok. Kemudian penilaiannya berdasarkan rubrik diskusi yang di dalamnya memuat aktifan mahasiswa itu sendiri, baik setiap anggota maupun kelompok. Kemudian untuk pembuatan penilaian itu sendiri terdiri dari 4 bagian, yakni harian, tugas, ujian tengah semester, ujian akhir, dan ujian praktikum. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah ilmu biomedik dasar untuk mahasiswa program studi keperawatan. Dan berikut cuplikan video pembelajaran yang akan saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mau menjelang sore ya. Siang, Bu. Oke, kita berjumpa lagi untuk mata kuliah ilmu biomedik dasar pada pertemuan kedua ya. Tapi sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Baik, Bu. Nasirul Febi, Hadir, Bu. Osmadi, hadir Bu. Aisyah Sinta Bilqis, hadir Bu. Santi, Hadir, Bu. Michaela, Hadir, Bu. Agustina, Hadir, Bu.
Sri Melita Andriani. Hadir Bu. Almawati. Hadir Bu. Esther. Vindi. Hadir Bu. Andila. Sudah hadir. Aslini. Hadir Bu. Kamila. Hadir Bu. Rizal. Hadir Bu. Lisa. Tidak ada Bu. Hayana. Tidak ada Bu. Omicin. Hadir Bu. Mirnawati. Hadir Bu. Nur Malakudu. Hadir Bu. Ahmad Rois. Hadir. Ulun. Tidak ada. Nia Kartika Putri. Hadir, Bu. Alia. Rofi Andi. Pratama Putra. Rianti Usman. Indi Rusmita. Hadir. Fatmawati. Hadir Bu. Hasna. Azadullah. Rizka. Hazdan. Wasarina. Wasar. Tidak ada ini. Misalnya? Tidak ada. Hadir Bu. Oke. Oke ya. Baik Bu. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan, seperti biasa, saya kan kita ini ya, kita review dulu pertemuan yang berikut, yang kemarin. Oke, jadi sebelum itu untuk pertemuan pada hari ini, tujuan daripada kita punya pembelajaran itu saya jelaskan. Kertasnya betul. Oke. Jadi pada hari ini kita belajar tentang komunikasi Sel. Oke. Tujuannya adalah yang pertama kita memahami peta komunikasi antar Sel. Yang kedua jenis reseptor. Yang ketiga tipe penyampaian molekul sinyal dan proses homeostasis. Oke ya. Sebelum kita lanjut ke sini, komunikasi antar sel sebelumnya kita review dulu tentang pertemuan pertama. Jadi masih ingat pertemuan sebelumnya apa itu sel? Masih Bu. Ya. Sel adalah unit struktural terkecil tersusun dari Alma? ini terkecil, bagian terkecil dari makhluk hidup yang memiliki fungsi dan struktural. Oke. Kalau jaringan? Sumarni, apa itu jaringan? Jaringan itu yang membantu pertumbuhan sel. Sandi? Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama. Oke ya. Jadi sebelum sel-sel berkomunikasi itu akan tersusun macam-macam. Jadi terbentuk sel, kemudian jaringan, nanti akan berbentuk organ, kemudian nanti berbentuk sistem organ. Oke ya, itu harus diingat-ingat. Baik Padahal saya review. Oke. Jadi yang pertama komunikasi sel. Nah, jadi tubuh manusia yang paling kecil itu adalah Sel. Jadi sel lah yang mulai Komunikasi. Jadi peta konsep daripada sel tersebut ini ada komunikasi antar sel, ada komunikasi intrasel. Jadi kalau komunikasi antar sel ini tipe sinyalnya ternyata dia komunikasinya melalui syaraf dan komunikasi Kimia. Oke. Sementara tipe sinyal ini antara komunikasi melalui saraf atau listrik komunikasi listrik saraf, kemudian kimia, ada yang namanya langsung, lokal, dan jarak jauh. Jadi kalau langsung ini dia berhubungan dengan plasmoderma. Oke. Nah, plasmoderma ini merupakan celah antar sel-sel dan molekul permukaan sel. Kemudian sementara lokal ini ada areklin dan sinaps. Nah, sementara yang maksudnya jarak jauh ini adalah ketika ini bereaksi, artinya dia menerima rangsang. Kalau kita komunikasi, kalau manusia terkomunikasi ada komunikator, yaitu yang berkomunikasi.
kemudian ada medianya, dan ada si komunikasi. Oke, sama dengan tubuh, sama dengan sel berkomunikasi. Ya, ada dulu sinyalnya, ada dulu apa namanya? Media. Kan dulu medianya apa? Informasinya. Informasinya yang mau diinfokan. Apanya? Jadi ada namanya rangsangan dulu, baru tuh berkomunikasi, lalu di reseptor. Oke. Nah, jadi intinya ya pengertian daripada komunikasi antar sel. Komunikasi yang terjadi di dalam sel. Nah, di dalam sel perlu dilakukan demi keseimbangan, keserasian atau keselarasan kerja antar sel serta penting untuk pengaturan dan pengendalian sel, jaringan, organ tubuh dan untuk mempertahankan homeostasis. Karena ujungnya adalah homeostasis atau keseimbangan. Oke, kita lanjut. Masih ingat? Jadi di dalam komunikasi sel itu tadi ya ada yang dari langsung, terus yang ada intra dan antra sel. Oke ya. Jadi ada yang berperan di sini apa namanya? Membran sel. Ingat gambar daripada sel terdiri dari yang paling luar membran sel. Langsung inti apalagi ada sitoplasma, badan Golgi, masih ingat? Iya, sebelum ke inti itu kan di dalamnya dinding sel. Salah tuh dinding sel. Kemudian apa lagi? Ada retikulum endoplasma. Apa lagi? badan Golgi, Ya, badan Golgi apa lagi? Mitokondria. Mitokondria apa lagi? Sitoplasma. Oke ya. Jadi ini membran sel yang ada berada di luar, dia terdiri dari apa? Ligan, gap, channel. Ligan, gap, channel. Kemudian ada apa lagi? Integrin yang berkaitan dengan sitoskeleton. Ini sejenis apa namanya? Enzim ya. Ini enzim, kemudian ada reseptor enzim, kemudian ada G protein couple reseptor. Nanti kita lihat gambarnya. Nah, sebelum ke sini, jadi ada namanya jenis reseptor. Reseptor gerbang ion, reseptor terikat enzim, reseptor terpapar protein G. Oke? Nah, kita lihat ini gambarnya ya. Reseptor gerbang ion ini misalnya pada molekul neurotransmitter itu gimana ya? Sini ya. Ini ya molekul neurotransmitter. Nah, dilepaskanlah sinaps antar dua sel saraf. Misal ini namanya membran ini yang berada di luar ya. Ini berada di luar membran sel. Kemudian ini adalah neurotransmitternya, ya. Kemudian ini yang tadi, kalau neurotransmitter dalam hal ini pencetus daripada namanya apa namanya? Saya lupa. Jadi dia akan membuka daripada media sama halnya kalau kita ketuk pintu dari luar, ya kan? Assalamualaikum dan lain sebagainya. Secara kita yang mendengar di dalam ya, jadi pintu itu sebagai media. Oke. Jadi kalau dia sudah masuk, ini ya neurotransmitter tadi masuk, ini dibuka, gap tadi ini ya reseptor gerbang ionnya terbuka. Nah, ini dia apa? Bisa menimbulkan, memicu sinyal. Sehingga kalau misalnya kita terpicu respon, mau kita respon jadi tubuh akan berespon. Oke? Sampai sini paham?
Saya mau ngomong lagi nih. Toh? Oke? Nah, itu namanya reseptor glukagon. Kemudian ada yang namanya reseptor terikat enzim. Nah, yang berhubungan dengan reseptor terikat enzim ini kita lihat ya, ada namanya thyroid kinase. Thyroid kinase ini dia seperti neurotransmitter. Neurotransmitter itu adalah yang membawa sinyal saraf tadi. Nah, kalau ada sinyal dari luar, dia akan bereaksi. Ini dia akan bereaksi. Nah, yang bekerja itu adalah thyroid kinase, sehingga dia bisa memberikan sinyal listrik lah seperti itu, agar tubuh berespon memberikan stimulus ke otak, dia berespon, kita mau apa? Seperti itu. Oke? Lanjut. Kemudian ada G protein couple reseptor. Nah, G protein couple reseptor di sini maksudnya adalah kalau yang dibawa tadi transmitternya, nah dia berupa G. Jadi akan terbaca strukturnya seperti apa. Jadi kalau dia memang yang bukan yang dibawa bukan sel saraf ya, dia kayak main cocok-cocokan gitu. Kalau dia bukan sama seperti magnet untuk saratan, kalau dia tidak sesignal, dia tidak akan gitu. Jadi tapi kalau dia cocok, dia pasti akan nempel. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut. Nah, kita lihat ya, ada 3 tahap signaling pada sel. Sama halnya kita berkomunikasi. Nah, yang pertama ada resepsi. Resepsi itu apa? Membawa sinyal. Nah, kemudian ada transduction. Kemudian ada respons. Oke. Jadi kalau ada reception ini sama hal ini tadi apa tadi? Membran. Membran ini yang warna abu-abu. Membran sel. Nah, ketika ada signal, maka yang bereaksi ini adalah reseptor. Dia pasti akan membuka jalan. Dia antarlah signal-signal tadi yang akan ditranslasikan oleh fungsinya daripada tadi ini transduction. Dia yang akan mengantarkan signal itu mau ke mana. Kemudian ujungnya pasti akan terjadi respons. Nah, ini yang akan direspon oleh tubuh. Dia mau apa? Kalau tadi reseptornya adalah nyeri, maka yang akan dikeluarkan oleh tubuh itu hormon apa? Lupa R ya, cari. Oke ya? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tadi kita sudah bahas tentang komunikasi sel. Kemudian apa lagi tadi? Jenis reaksi. Apa lagi? Oke, tidak ada yang bertanya kan? Silakan Vivi. Saya ingin bertanya bagaimana jika terjadi kegagalan pada fungsi reseptornya? Kegagalan terhadap fungsi reseptor. Oke. Ada yang mau tanggapi sebelum saya? Oke. Ini menurut saya kalau terjadi gangguan pada reseptornya, maka juga akan terjadi gangguan pada transduction dan juga mengalami gangguan pada respon yang reseptornya tidak bisa menangkap sinyal yang baik, sehingga respon yang dikeluarkan juga berbeda dengan yang diterima oleh reseptor. oke, ada lagi? Ince, mau beri tanggapan? Nia Kartika, ada tanggapan? Jadi kalau bagaimana sih kalau
yang bermasalah, dia salah mengartikan, dia harusnya bawa ke sini, ujung-ujungnya dia belok. Itu apa yang bisa sehingga apa yang terjadi? Oke, yang disampaikan oleh Windy cukup benar. Jadi kita perbaiki sedikit. Nah, jadi kalau seandainya reseptornya ini salah diartikan oleh transducer, otomatis bisa apa? Fatal pada reseptor. Terus apa yang terjadi oleh tubuh? Tadi tujuan daripada komunikasi sel adalah untuk bisa capai homeostasis. Keseimbangan tubuh. Nah, kalau salah diartikan tapi dalam kategori masih kecil, tubuh itu tetap dia akan menyesuaikan. Apakah yang disampaikan ini oleh yang dibawa oleh transducer tadi sesuai atau tidak? Tapi kalau misalkan dia terus menerus itu salah, nah bisa fatal terhadap respon kita. Salah satu contoh apa? Seandainya seseorang yang mengalami itu bisa kita ambil contoh ya yang diabetes mellitus, itu yang bermasalahkan pada pankreas. Oke, jadi ketika tubuh mengkonsumsi gula yang terlalu banyak, tapi pankreas itu kan dia berfungsi untuk apa? Supaya apa? Membantu metabolisme daripada glukosa. Tapi kalau terus menerus itu akhirnya bisa menyebabkan kerusakan pada area. Oke? Paham sampai sini? Nah, kita lanjut ya. Nah, kemudian tipe penyampaian molekul sinyal ada endokrin, parekrin, otokrin, dan sinaptik. Nah, ini yang berfungsi untuk menyampaikan atau kayak dia mentranslatekan apa yang disampaikan. Begitu. Jadi di sini ada endokrin, parakrin, otokrin, dan sinaptik. Endokrin ini serta gerjauh. Apa itu serta gerjauh? Dia ini menghasilkan hormon. Oke, jadi fungsinya daripada sistem endokrin itu yang dihasilkan adalah hormon. Kemudian ada parakrin. Parakrin ini adalah mediator lokal. Mediator lokal itu maksudnya dia mempengaruhi sel target yang ada di sekitar. Ya, kalau begitu jadi PR ya. Silakan teman-teman cari. Tadi kita sudah bahas tentang feedback negatif dan feedback positif. Ini positifnya. Jadi PR-nya adalah kalau teman-teman baca, cari buku tentang fisiologi, sistem termodinamika. Itu dibaca ya. Nah, kontribusi berbagai sistem bagi homeostasis. Ada berapa sistem ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sistem sirkulasi ini biasa disebut dengan sistem sirkulasi atau gabung dia sama dengan sistem kardiovaskular ya. Kemudian ada sistem pencernaan, sistem pertanian, sistem rangka dan otot biasa digabung disebut dengan sistem muskulus. Kemudian ada sistem tegmen, sistem imun, saraf, endokrin dan reproduksi. Kurang lebih sebenarnya ada 8 sistem. Nah, tahap-tahapan daripada homeostasis. Yang pertama adalah homeostasis primer, kemudian sekunder dan tersier. Ini teman-teman bisa baca. Kalau dia primer, dia bersifat cepat, tidak tahan lama. Nah,
Kemudian ada hemestasis sekunder. Ini contohnya di sini proses penyembuhan luka. Jadi secara fisiologis itu luka bisa sembuh dalam waktu 21 hari. Dia sudah bisa membentuk kolagen baru. Tapi kalau terjadi masalah pada fase proliferasi, itu bisa jadi jangka waktu penyembuhan luka akan makin lama. Oke. Nah, jadi ketidakseimbangan hemestasis maka bisa menyebabkan tubuh gagal berfungsi. Oke. Nah, itulah yang bisa menyebabkan penyakit. Oke. Sudah selesai kesimpulannya tadi. Ada yang bisa ulang minggu depan? Sering kita. Ujungnya adalah kita. Tubuh bisa berhemestasi atau menjaga keseimbangan. Oke? Sudah senang semua. Oke ya, jadi tugas untuk di rumah pertemuan berikutnya tadi. Teman-teman cari referensi terkait dengan ya, silakan teman-teman katakan. Kemudian tadi feedback positif. Oke, saya kira cukup dan sekian dan terima kasih ya. Kita berjumpa di minggu berikutnya. Dan saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.